Latihan soal dan pembahasan penilaian akhir semester 1 untuk sekolah dasar kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan. Soal yang dibahas merupakan soal penilaian akhir semester tahun 2019 sebagai acuan untuk belajar. Simak videonya sampai selesai. Nomor 1. Salah satu kewajiban pengguna jalan raya adalah A. Melaju pada saat lampu kuning. B. Pejalan kaki mengenakan helm. C. Berjualan di trotoar. D. Menyeberang di zebra cross. Jawabannya adalah D. Perhatikan gambar. Gambar di atas adalah sesuatu yang merupakan titik-titik bagi pekerja. A. Kewajiban. B. Hak. C. Disiplin. D. Tanggung jawab. Gambar di atas merupakan gambar uang, di mana uang merupakan hak bagi pekerja setelah melakukan kewajiban atau pekerjaannya. Jadi jawabnya adalah B. Hak. Nomor 3. Dalam diskusi kelompok untuk menyelesaikan tugas membuat keputusan dengan musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Hal ini sesuai dengan pengamalan nilai luhur Pancasila, terutama sila ke A1, B2, C3, D4. Membuat keputusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan pengamalan Pancasila sila keempat. Jawabannya adalah D. Jika tidak disiplin di sekolah, maka akan dikenai A. Denda, B. Sanksi, C. Hadiah, D. Pujian. Tidak disiplin di sekolah merupakan pelanggaran peraturan di sekolah. Jadi jawabnya adalah B. Sanksi. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Nomor 5. Salah satu kewajiban pengemudi mobil adalah memiliki A. SIM, B. Sertifikat, C. KTP, D. Ijazah. Jawabannya jelas adalah A. SIM, surat izin mengemudi. Nomor 6. Badu meminjam sepeda Fadli. Saat di perjalanan, ban sepeda itu bocor. Tindakan Badu sebaiknya A. Mengembalikan sepeda itu pada Fadli. B. Meninggalkan sepeda itu di sekolah. C. Menambalkan di tukang tambal ban. D. Menambalkan dan ongkosnya dimintakan pada Fadli. Jawaban yang tepat adalah C. Menambalkan di tukang tambal ban sebagai bentuk tanggung jawab. Kita lanjutkan nomor 7. Keseimbangan dalam melaksanakan hak dan kewajiban di rumah adalah A. Bermain bersama adik. B. Belajar mengerjakan PR. C. Membersihkan rumah. D. Bermain setelah belajar. Keseimbangan dalam melaksanakan hak dan kewajiban di rumah adalah jawabnya adalah D. Bermain setelah belajar. Nomor 8. Nikola Tesla berasal dari Yugoslavia. Ia ahli di bidang matematika dan fisika. Nikola Tesla mengembangkan energi listrik dengan membangun PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Dari bacaan di atas, Nikola Tesla berhasil mengembangkan titik-titik. A. Energi listrik dengan membangun PLTA. B. Pariwisata air terjun Niagara. C. Energi panas bumi. D. Alat-alat yang menggunakan energi. Cukup jelas, jawabannya ada di teks bacaan di atas, yaitu A. Energi listrik dengan membangun PLTA. Nomor 9. Teks yang memuat informasi berdasarkan fakta terjadinya proses atau peristiwa disebut A. Investigasi. B. Deskripsi. C. Eksplanasi.
D. Eksplorasi. Jawabannya adalah C. Eksplanasi. Nomor 10. Kepanjangan dari sutet adalah A. Saluran udara tegangan ekstra tinggi. B. Simpangan udara tegangan ekstra tinggi. C. Saluran urion tegangan ekstra tinggi. D. Sarana udara tegangan ekstra tinggi. Kepanjangan dari sutet adalah A. Saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nomor 11. Dalam sebuah paragraf terdapat satu topik utama yang dijelaskan oleh A. Kalimat penjelas, B. Kalimat efektif, C. Kalimat majmuk, D. Kalimat penutup. Satu topik utama dijelaskan oleh, jawabnya A. Kalimat penjelas. Nomor 12. Aku sangat senang sekali membaca buku. Terkadang karena keasikan membaca, aku tidak mendengar teman yang berbicara kepadaku. Oleh karena itu, aku dijuluki si kutu buku. Aku tidak marah dijuluki seperti itu, kata ibu. Kutu buku itu artinya orang yang sangat gemar membaca buku. Perbaikan yang tepat pada kalimat pertama paragraf di atas adalah, langsung jawabannya yang tepat adalah A. Aku sangat senang membaca buku. Karena di dalam teks kalimat pertama terdapat kata yang maknanya sama, yaitu sangat dan sekali. Makanya dihilangkan salah satu. Jawaban yang tepat adalah A. Aku sangat senang membaca buku, dengan menghilangkan kata sekali. Bacaan untuk soal nomor 13 dan 14. Siaran televisi dimulai di Inggris tahun 1936 dan Amerika Serikat tahun 1939. Pada mulanya, hanya segelintir warga yang memiliki pesawat televisi. Pada masa itu, segala kamera, pemancar, dan penerima hanya dapat mengolah gambar hitam putih. Tak lama, makin banyak warga yang berminat memiliki pesawat televisi sendiri. Paragraf kedua. Salah seorang perintis pertelevisian adalah John Logie Baird. Tahun 1926, Baird memamerkan sistem yang dinamainya televisor Baird. Soal nomor 13. Pesawat televisi pertama kali diperkenalkan di, jawabnya adalah A. Inggris, sesuai dengan teks di atas, di mana Inggris mulai siaran televisi pada tahun 1936. Soal nomor 14. Jasa ilmuwan John Logie Baird yaitu A. Ahli matematika, B. Penemu kamera sistem, C. Pemproduksi televisi, D. Penemu televisi. Jawabnya adalah D. Penemu televisi. Nomor 15. Perhatikan gambar. Tokoh di samping adalah sang penemu A. Lampu pijar, B. Radio, C. Televisi, D. Facebook. Tokoh di samping adalah Guglielmo Marconi, sang penemu radio. Jadi jawabnya adalah B. Radio. Soal nomor 16. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian titik-titik hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Isian yang tepat adalah rangkaian listrik yang berada dalam satu aliran kabel adalah rangkaian seri. Jadi jawabnya adalah B. Rangkaian seri. Perhatikan gambar. Rangkaian lampu di atas disusun secara A. Paralel, B. Seri, C. Serentak, D. Berderet. Rangkaian lampu pada gambar adalah rangkaian seri karena rangkaiannya tidak bercabang. Soal nomor 18. Perhatikan gambar. Gambar alat di atas mendapat sumber energi listrik dari titik-titik. A. Panas matahari, B. Akumulator, C. PLN, D. Dinamo.
Kipas angin mendapatkan sumber energi dari listrik PLN. Jawabnya adalah C. Soal nomor 19, perhatikan gambar. Nama tokoh penemu di atas adalah A. Thales, B. Thomson, C. Michael Faraday, D. Thomas Alva Edison. Tokoh pada gambar adalah Michael Faraday, sang penemu listrik, dijuluki Bapak Listrik. Jadi jawabnya adalah C. Nomor 20. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Lampu penerangan jalan menggunakan rangkaian paralel, B. Lampu belajar juga menggunakan rangkaian paralel, C. Lampu Natal yang kedap-kedip menggunakan rangkaian seri, D. Lampu senter menggunakan rangkaian paralel. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 21, komponen utama dalam beberapa jenis pembangkit listrik adalah A. Generator, B. Turbin, C. Transformator, ataukah D. Kabel. Komponen utama pada pembangkit listrik adalah generator dan turbin. Nomor 22, rangkaian listrik sederhana terdiri atas A. Dinamo dan lampu, B. Baterai dan lampu, C. Lampu dan saklar, D. Baterai dan saklar. Jawabannya adalah B. Baterai dan lampu. Soal nomor 23, peninggalan roda paling tua berasal dari A. Mesir, B. Mesopotamia, C. Tiongkok, ataukah D. Jerman. Peninggalan roda paling tua berasal dari B. Mesopotamia. Nomor 24, PLTA pertama kali ditemukan tahun 1895 oleh A. Charles Babbage, B. Nikola Tesla, C. Michael Faraday, ataukah D. Thomas Alva Edison. Sesuai bacaan pada soal di depan, PLTA pertama kali ditemukan tahun 1895 oleh B. Nikola Tesla. Nomor 25, penemuan jam semakin berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik. Contohnya A. Jam tugu, B. Jam meja, C. Jam digital, D. Jam dinding. Contoh jam elektronik adalah C. Jam digital. Soal nomor 26, kita bisa belajar pada malam hari karena adanya listrik. Hal ini merupakan pengaruh listrik pada bidang A. Sosial, B. Pendidikan, C. Budaya, D. Ekonomi. Jawabnya adalah B. Pendidikan. Soal nomor 27, penemu roda berlapis karet adalah A. John Boyd Dunlop, B. James Naismith, C. Faraday, D. Charles Goodyear. Jawabannya adalah D. Charles Goodyear. 28, kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana titik-titik dan titik-titik yang memadai. Sarana distribusi barang membutuhkan D. Transportasi dan jalan. Nomor 29, nada-nada di samping ini berjarak titik-titik nada Do dan Mi, Fa dengan La berjarak 2 nada. Jawabannya adalah D. Nomor 30, perhatikan gambar. Kunci nada pada gambar di atas digunakan untuk, pada gambar itu adalah gambar kunci nada F. Kunci nada F digunakan untuk nada-nada rendah. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 31, arti simbol tempo con brio pada partitur lagu Maryam Tomong adalah tempo con brio berarti
lagu dinyanyikan dengan nada cepat atau sangat cepat? Jawabnya adalah B. 32. Yang menciptakan lagu Maryam Tomong adalah D. Guru Nahum Sitomorang. Perhatikan gambar. Gambar di bawah ini adalah gambar kendang. Alat musik di atas dimainkan dengan cara A dipukul, B ditiup, C digesek, D dipetik. Jawabannya adalah A. Alat musik kendang dimainkan dengan cara dipukul. Soal nomor 34. Lagu Kambanglah Bungo berasal dari daerah? Jawabnya adalah C. Sumatera Barat. Lagu Kambanglah Bungo berasal dari Sumatera Barat. Soal nomor 35. Di bawah ini yang bukan alat musik ritmis adalah? Alat musik ritmis adalah alat musik yang digunakan untuk mengatur ritme atau tempo sebuah lagu. A. Tamborin, alat musik ritmis. B. Drum, alat musik ritmis. C. Gitar, bukan alat musik ritmis. D. Kendang, alat musik ritmis. Jadi jawabannya adalah C. Gitar. Terima kasih sobat telah belajar bersama Sang Dwija. Jangan lupa subscribe channel Sang Dwija. Bagikan video-video Sang Dwija. Mari kita belajarkan Indonesia bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.